Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Guru bejat ditangkap polisi karena mencabuli 10 murid perempuan sekolah dasar di Kabupaten Langkat. Sebanyak 24 pejabat wali kota berkumpul di Kota Pemantang Siantar untuk mengikuti pertandingan sepak bola. Satu unit bus tanpa penumpang dirusak massa usai menabrak 2 pemotor di 2 ruas jalan berbeda di Kota Medan. Satu unit bus tanpa penumpang dirusak massa usai menabrak 2 pemotor di 2 jalan berbeda. Sopir bus akhirnya diamankan oleh personel Polsek Medan Kota di ruas jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Video amatir memperlihatkan sejumlah warga merusak sebuah bus di depan makam pahlawan di ruas jalan Sisingamaraja, Kota Medan pada Kamis malam pekan lalu. Awalnya sejumlah pengendara mengejar bus tersebut setelah menabrak pemotor yang berboncengan di ruas jalan Denai. Warga emosi lantaran pengemudi bus tidak mau berhenti, bahkan sempat ugal-ugalan. Bus kembali menabrak pemotor yang tengah mengunceng ibu hamil di ruas jalan Pasar Merah, Medan Area. Meski kondisi korban luka parah dan masuk ke kolong bus, sopir bus tidak mau berhenti untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibatnya, kemarahan warga tidak terbendung. Warga mengejar bus dan melempar bus tersebut dari ruas jalan HM Joni hingga tiba di depan makam pahlawan. Begitu di jalan Pasar Merah, lewat titik sedikit dia menabrak ibu-ibu lagi hamil. Posisi ibu itu katanya lagi hamil. Bawa sepeda motor? Bawa sepeda motor. Sendirian? Berdua sama suami. Nah, jadi kami kejarlah sampai sini. Begitu sampai sini supir sudah melarikan diri ke makam pahlawan, ke dalam makam pahlawan. Panik dikejar banyak orang, sopir bus menabrak bahu jalan sebelum akhirnya melarikan diri ke areal Taman Makam Pahlawan dan ditangkap polisi. Warga terlanjur marah melempari dan merusak kaca bus. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Gara-gara menebang pohon, seorang warga di Kabupaten Langkat tewas dibacok. Polres Binjai menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan ini dengan 12 adegan. 12 adegan diperagakan pelaku Andres Tepu berusia 32 tahun dan sejumlah saksi dalam rekonstruksi kasus pembunuhan korban bernama Elvis Presley Surbakti berumur 37 tahun, warga desa Telagah, Kecamatan Sebenge, Kabupaten Langkat pada Kamis pekan lalu oleh petugas Polres Binjai. Reka ulang dilaksanakan untuk melengkapi berkas pemeriksaan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Kasat Reskrim Polres Binjai menyatakan, kasus pembunuhan itu terjadi pada bulan September lalu saat pelaku menebang pohon yang diklaim korban berada di ladang miliknya. Pelaku yang tidak senang dengan perbuatan korban, kemudian membacok korban dengan senjata tajam hingga meninggal dunia. Rekonstruksi sebanyak 12 adegan, gunanya adalah untuk melakukan kelengkapan berkas. Jadi terkait modusnya mungkin saya ceritakan sedikit, masalah tanah. Jadi tersangka ini melakukan penebangan kayu sengon di sebuah lahan, lalu didatangi oleh korban dan melarangnya karena disampaikan oleh korban bahwa itu adalah tanah miliknya. Kemudian terjadilah cekcok di lokasi tempat kejadian, lalu dengan spontanitas tersangka melakukan pembacokan ke arah leher sebanyak 6 kali. Pelaku akan dijerat dengan pasal 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Siapa sangka limbah ikan dapat disulap menjadi pelet atau pakan untuk udang dan juga ikan. Ya, kegiatan usaha ini dilakukan warga di Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Lalu bagaimana cara mengolahnya? Berikut liputannya. Limbah ikan atau sisa-sisa pengolahan ikan yang sudah tidak dapat digunakan lagi dimanfaatkan masyarakat menjadi pelet atau pakan udang dan ikan.
Cara ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungan 20 Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Agar usaha rintisan masyarakat lebih berkembang dan maju, salah satu perusahaan BUMN di Belawan terus memantau perkembangannya secara periodik. Nantinya diharapkan UMKM ini bisa memasarkan produk pakan yang dihasilkan keluar daerah. Kami bisa berkeberlanjutan dan tentunya juga memberikan manfaat yang positif ya kepada warga, ke masyarakat di sini juga. Terus bisa meningkatkan taraf hidup juga karena ini semua dilibatkan di sini dari Forkompindanya, Bu Lurah, Pak Camat, terus ada dari Dinas Perikanan juga, terus dari Dinas Koperasi juga. Harapan kami ini semakin berkembang dan tentunya memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat di Sicanang itu sendiri. Dipilihnya Kelurahan Sicanang sebagai lokasi usaha karena sangat dekat untuk memperoleh bahan baku pembuat pakan tersebut. Mayoritas penduduk di Kelurahan Sicanang merupakan nelayan dan tentunya mudah mendapatkan sisa atau sampah ikan. Terima kasih kepada pihak PLN Corporate. Dalam hal ini kami dari OPD yang turut andil nih, ada Dinas Koperasi ya Bu ya, yang telah memberikan juga bantuan alat-alat. Terus Dinas Perikanan juga untuk melengkapinya, alhamdulillah itulah dari PT PLN. Kalau dipilihnya lokasi di Sicanang ini karena tadi memang untuk bahan dari pakan ini adalah dari ikan yang nilainya itu rendah, yang tidak termanfaatkan, dimanfaatkanlah melalui program Si Jantung ini. Ditargetkan program Si Jantung bisa membentuk koperasi besar agar dapat bekerja sama dengan perusahaan besar. Selain itu, petani tambak juga bisa memperoleh pelet atau pakan dengan harga yang terjangkau. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Sekarang saya ajak Anda singgah ke hotel tertua dan bersejarah di Kota Pemantang Siantar. Namanya Siantar Hotel. Meski dibangun sejak 1913, bangunan hotel ini tetap masih terjaga. Lalu bagaimana keklasikannya? Berikut liputannya. Siantar Hotel, siapa yang tidak mengenal hotel bersejarah di Kota Pematang Siantar ini? Apalagi pengunjung yang hendak berwisata ke Danau Toba pasti menyempatkan untuk transit di Kota Pematang Siantar dan menginap di Siantar Hotel. Bukan hanya untuk tempat menginap, Siantar Hotel ini sangat identik dengan sejarah perjuangan di zaman Belanda dan zaman Jepang kala itu. Berdiri sejak 1913 dan mulai beroperasional tahun 1915 oleh 3 orang berkebangsaan Swiss, yakni Ernst Surbeck, Edwin Surbeck, dan Lydia Rosa Surbeck. Gedung Siantar Hotel persis seperti sebuah markas militer di kala itu. Di zaman penjajahan Belanda, selain hotel, tempat ini juga dijadikan markas Belanda yang kemudian menjadi markas Jepang dan tentara Nika di tahun 1942. Maka terdapat sebuah bunker di sekitar taman hotel. Di tahun 1942, Siantar Hotel ini sempat menjadi perebutan markas oleh tentara Nika dan tentara Jepang kala itu, termasuk juga para pemuda Laskar Rakyat pada pertempuran 15 Oktober 1945 di sekitar markas Siantar Hotel ini. Tetap sampai sekarang tempat yang masih ditinggalkan oleh Belanda itu masih kita pertahankan. Iya. Masih kita pertahankan. Apalagi di lobi ini. Iya. Yang kita pertahankan itu yang sebelah kiri saya, Iya. dan sebelah kanan saya itu masih kita pertahankan Iya. sama yang di depan ini, di lobi ini. Di lobi ini ya. Oke. Beralihlah Siantar Hotel ini kepada pihak swasta. Iya. Yang diberikan kepada Bapak almarhum Julianus Huta Barat. Iya. Nah, pada disitulah dikembangkan lagi hotel ini, Iya. dibuat hotel, dibuat penginapannya, Penambahan ya. restorannya, dan dibuat tempat untuk rapat-rapat. Iya. Kala itu, Siantar Hotel dulunya banyak dikunjungi warga negara asing. Gaya bangunan di zaman Belanda menjadi daya tarik unggulan Siantar Hotel. Kian Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Agi Kurnia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.